Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh budaya terhadap lingkungan. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas kebudayaan berkaitan dengan subjek dan objeknya kebudayaan, pelaku atau sumber kebudayaan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan pengaruh budaya terhadap lingkungan. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Suatu kebudayaan memancarkan suatu ciri khas dari masyarakatnya yang tampak di luar, artinya orang-orang asing. Dengan menganalisis pengaruh akibat budaya terhadap lingkungan, seseorang dapat mengetahui mengapa suatu lingkungan tertentu akan berbeda dengan lingkungan lainnya dan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Mengapa? Jawabannya adalah suatu kebudayaan itu sangat memberi pengaruh terhadap lingkungan, baik itu pengaruhnya positif ataupun pengaruh negatif. Usaha untuk menjelaskan perilaku manusia sebagai perilaku budaya dalam kaidah dengan lingkungannya, dalam kaitannya dengan lingkungannya, terlebih lagi perspektif lintas budaya akan mengandung banyak variabel yang saling berhubungan dalam keseluruhan sistem terbuka. Contoh dalam hal ini, saat ini kemajuan teknologi dan efektivitas dan efisiensi penggunaan kantong plastik itu mau tidak mau mempunyai dampak yang sangat besar pada lingkungan. Hampir 99% sampah kita itu penuh dengan sampah plastik, dan itu dampaknya sangat luar biasa terhadap lingkungan. Nah, pendekatan yang saling berhubungan dengan psikologi lingkungan adalah pendekatan sistem yang melihat rangkaian sistemik antara beberapa subsistem yang ada dalam melihat kenyataan lingkungan total yang melingkupi satuan budaya yang ada. Beberapa variabel yang berhubungan dengan masalah kebudayaan dan lingkungan. 1. Physical environment menunjuk pada lingkungan natural seperti temperatur, curah hujan, iklim, wilayah geografis, flora dan fauna. Ini semuanya akan terpengaruh oleh lingkungan kebudayaan. Suatu budaya itu akan mempengaruhi lingkungan. Curah hujan akan terpengaruh oleh kebudayaan. Iklim juga begitu. Semakin budaya penggunaan atau pembangunan rumah kaca itu meningkat, maka semakin ekstrim pula nanti iklim yang akan muncul di suatu daerah. Yang kedua, cultural social environment meliputi aspek-aspek kebudayaan beserta proses sosialisasi seperti norma-norma, adat istiadat dan nilai-nilai. Yang berikutnya, environmental orientation and representation mengacu pada persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda pada setiap masyarakat mengenai lingkungannya. Yang berikutnya, environmental behavior and process meliputi bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. Yang berikutnya, outcarries product meliputi hasil tindakan manusia seperti membangun rumah, komunitas, kota beserta usaha-usaha manusia dalam memodifikasi lingkungan seperti budaya, pertanian dan iklim. Jadi ketika masyarakat itu menggunakan pestisida dalam pertaniannya, mau tidak mau tanah yang disuburkan dengan pestisida itu akan mempunyai dampak. Tanahnya akan kecanduan pestisida. Kemudian yang berikutnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebudayaan yang berlaku dan dikembangkan dalam lingkungan tertentu berimplikasi terhadap pola tata laku, norma, nilai, dan aspek kehidupan lainnya yang akan menjadi ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Sekarang, proses dan perkembangan budaya. Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta karsa dan rasa manusia. Oleh karenanya, kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan manusia itu, yaitu perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan akan mempengaruhi kebudayaan manusia. Nah, perkembangan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. Perkembangan kebudayaan terhadap dinamika kehidupan seseorang bersifat kompleks dan memiliki eksistensi serta berkesinambungan dan juga menjadi warisan sosial. Artinya suatu kebudayaan yang mengalami dinamika, perkembangan, dan lain-lain itu akan berkesinambungan, akan memiliki eksistensi, dan juga akan sekaligus menjadi warisan budaya untuk suatu masyarakat. Seseorang mampu mempengaruhi kebudayaan dan memberikan peluang untuk terjadinya perubahan kebudayaan. Kebudayaan yang dimiliki oleh suatu kelompok sosial tidak akan terhindar dari pengaruh kebudayaan kelompok-kelompok lain dengan adanya kontak-kontak antar kelompok, dan antar kelompok melalui proses difusi. Suatu kelompok sosial akan mengadopsi suatu kebudayaan tertentu bila mana kebudayaan tersebut berguna untuk mengatasi atau memenuhi tuntutan yang dihadapinya. Nah, pengadopsian suatu kebudayaan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lingkungan fisik. Misalnya iklim, topografi, sumber daya alam, dan sejenisnya. Sebagai contoh, orang-orang yang hidup di daerah yang kondisi lahan atau tanahnya subur atau produktif akan mendorong terciptanya suatu kehidupan yang favorable untuk memproduksi bahan pangan. Itu sudah akan terjadi secara otomatis. Dengan demikian, terjadi suatu proses keserasian antara lingkungan fisik dengan kebudayaan yang terbentuk di lingkungan tersebut. Kemudian ada keserasian juga antara kebudayaan masyarakat yang satu dengan kebudayaan masyarakat tetangga dekat. Ya. Akan terjadi keserasian. Misalnya kalau di suatu daerah itu lingkungannya adalah lingkungan produksi tahu, ya maka tradisi yang akan terbentuk, kebudayaan akan terbentuk itu adalah tradisi produksi tahu. Kondisi lingkungan seperti ini memberikan peluang untuk berkembangnya peradaban yang lebih maju. Misalnya dibangun sistem irigasi, teknologi pengolahan lahan dan makanan, dan lain sebagainya. Ini semua adalah proses dan perkembangan budaya. Jadi sebuah kebudayaan itu mengalami kemajuan itu bergantung kepada lingkungan masyarakatnya, sekaligus juga lingkungan fisiknya. Kebudayaan dari suatu kelompok sosial tidak secara komplit ditentukan oleh lingkungan fisik saja, namun lingkungan tersebut sekedar memberikan peluang untuk terbentuknya sebuah kebudayaan. Dari waktu ke waktu, kebudayaan berkembang seiring dengan majunya teknologi. Dalam hal ini sistem telekomunikasi yang sangat berperan dalam kehidupan setiap manusia. Nah, pada saat ini di era digital itu semuanya bergantung pada teknologi informasi. Maka semua kebudayaan akan dipengaruhi oleh cara berpikir yang sudah serba digital. Perkembangan zaman mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, termasuk dalam hal kebudayaan. Mau tidak mau, kebudayaan yang dianut suatu kelompok sosial akan bergeser. Cepat atau lambat, pergeseran ini akan menimbulkan konflik
konflik antara kelompok-kelompok yang menghendaki perubahan dengan kelompok-kelompok yang tidak menghendaki perubahan. Suatu komunitas dalam kelompok sosial bisa saja menginginkan adanya perubahan dalam kebudayaan yang mereka anut dengan alasan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman yang mereka hadapi saat ini. Namun perubahan kebudayaan ini ya, kadangkala disalahartikan menjadi suatu penyimpang kebudayaan. Interpretasi ini mengambil dasar pada adanya budaya-budaya baru yang tumbuh dalam komunitas mereka yang bertentangan dengan keyakinan mereka sebagai penganut kebudayaan tradisional selama turun-temurun. Hal yang terpenting dalam proses perkembangan kebudayaan adalah dengan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku reguler yang tampak ditampilkan oleh para penganut kebudayaan. Karena tidak jarang perilaku yang ditampilkan sangat bertolak belakang dengan budaya yang dianut di dalam kelompok sosialnya. Yang diperlukan di sini adalah kontrol sosial yang ada di masyarakat, yang menjadi suatu cambuk bagi komunitas yang menganut kebudayaan tersebut, sehingga mereka dapat memilah mana kebudayaan yang sesuai dan mana kebudayaan yang tidak sesuai. Ini kaitannya dengan pasal yang berhubungan dengan perkembangan kebudayaan atau pengembangan kebudayaan. Karena pengembangan kebudayaan ini berkaitan erat dengan pelaku budayanya dan sekaligus perkembangan teknologi informasi secara khusus. Yang berikutnya, problem atau problematika kebudayaan. Beberapa problematika kebudayaan antara lain: 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati ya, secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan. Mereka enggan meninggalkan kampung halamannya atau beralih pola hidup sebagai petani, padahal hidup mereka umumnya miskin. Artinya ada hambatan ya, persoalan pengembangan kebudayaan itu. Misalnya kalau di Jawa itu orang desa sangat enggan untuk melakukan imigrasi, misalnya pindah, sangat enggan. Mereka lebih senang pada tempat tinggalnya, dan itu bisa menghambat pengembangan kebudayaan. Kemudian hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi atau sudut pandang ini dapat terjadi antara masyarakat dan pelaksana pembangunan. Contoh misalnya kalau dulu program keluarga berencana atau KB semula ditolak masyarakat. Mereka beranggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, ini merupakan keyakinan yang menjadi hambatan. Dalam hal apa? Dalam hal menyeimbangkan ya, populasi manusia dengan sumber daya alam yang akan menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Yang ketiga, budaya berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam banyak mengalami kesulitan. Ini salah satu contoh. Misalnya salah satu tempat yang dekat dengan Gunung Merapi, dan itu masyarakatnya kalau di daerah Jawa itu tetap memilih bertahan di daerahnya karena dianggap tempat tersebut itu adalah tempat yang penuh berkah. Nah, ini menjadi hambatan budaya. Hal ini disebabkan karena adanya kekhawatiran penduduk bahwa di tempat yang baru hidup mereka akan lebih sengsara dibandingkan dengan hidup mereka di tempat yang lama. Jadi ini menjadi keyakinan masyarakat tradisional bahwa mereka itu meyakini belum tentu andaikan pindah tempat hidupnya lebih baik, bisa saja lebih parah gitu.
Kemudian 4, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Ini hambatan budaya. Tapi sekarang sudah ada teknologi informasi sehingga semuanya sudah bisa mengakses, walaupun orang hidup di desa sekalipun dia akan tetap bisa mengakses informasi-informasi atau perkembangan kebudayaan yang ada di luar. Masyarakat daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar karena pengetahuannya serba terbatas, seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan. Nah, seperti dulu misalnya awal-awal internet itu ditolak karena akan menjadi sumber malapetaka, sumber kerusakan moral. Walaupun itu faktanya terjadi, akan tetapi internet itu mau tidak mau adalah bisa dijadikan alat untuk pengembangan kebudayaan yang positif, yang progresif, yang bisa dikembangkan oleh manusia. Yang kelima hambatannya itu adalah sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Ini tantangan. Kadang masyarakat-masyarakat di pedesaan itu masih mempunyai suudzon atau buruk sangka bahwa sesuatu yang baru akan menghancurkan sesuatu yang lama. Padahal belum tentu ya, seperti tadi internet itu. Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa yang menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Yang berikutnya adalah sikap etnosentrisme, yaitu sikap yang mengagungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap semacam ini akan mudah memicu timbulnya kasus-kasus SARA. Kasus-kasus SARA yakni pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kebudayaan yang berkembang dalam suatu wilayah seperti Indonesia sebagai anggota, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beberapa suku bangsa dan budaya yang beraneka ragam. Etnosentrisme ini sangat berbahaya, akan menghambat perkembangan kebudayaan ini. Masing-masing kebudayaan itu dianggap sebagai suatu ciri khas daerah lokal yang terkadang justru menimbulkan sikap etnosentrisme pada anggota masyarakat dalam memandang kebudayaan orang lain. Nah, sikap etnosentrisme dapat menimbulkan kecenderungan perpecahan dengan sikap kekuatan, dengan sikap kelakuan yang lebih tinggi terhadap budaya lain. Yang berikutnya 7 adalah iptek. Perkembangannya sebagai hasil dari kebudayaan seringkali disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Obat-obatan diciptakan untuk kesehatan, tetapi dalam penggunaannya banyak disalahgunakan justru untuk mengganggu kesehatan manusia. Salah satu contoh ya sekarang dengan banyaknya dan murahnya aplikasi-aplikasi itu memang di satu sisi itu adalah hasil kebudayaan manusia, namun mau tidak mau ketika disalahgunakan ini akan menjadi hambatan perkembangan kebudayaan. Perubahan kebudayaan. Sebagaimana diketahui bahwa kebudayaan mengalami perkembangan secara dinamis ya. Secara dinamis akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri oleh masyarakat. Oleh karenanya tidak ada kebudayaan yang bersifat statis. Di semua kebudayaan itu pasti akan mengalami perkembangan secara dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan manusia. Dengan demikian, kebudayaan akan mengalami perubahan, senantiasa dinamis, progresif, dan boleh jadi ada penurunan. Perubahan kebudayaan ini
mempunyai 5 faktor yang menjadi penyebab perubahannya. Kebudayaan akan berubah kalau ada 5 faktor ini. 1. Perubahan lingkungan dan alam. Perubahan lingkungan alam akan mengubah budaya manusia. Misal, kalau di Indonesia orang itu cukup menanam singkong di depan rumahnya, itu sudah jadi makanan. Tapi kalau di Afrika misalnya, atau di Jepang misalnya, yang lingkungan alamnya berbeda dengan kita, maka untuk melakukan kegiatan bercocok tanam seperti atau bertani seperti di Indonesia, ini susah, melihat lingkungan alamnya tidak mendukung. Sehingga itu menjadikan perkembangannya bangsa Jepang itu di bidang teknologi, di bidang otomotif dan elektronik. Artinya lingkungan alamnya itu dapat mengubah kebudayaan manusianya. Yang kedua, perubahan disebabkan adanya kontak dengan suatu kelompok lain. Kontak dengan kelompok lain. Perubahan yang berikutnya, jadi misalnya warga negara asing yang datang ke negara kita, ke Indonesia misalnya, mau tidak mau akan memberikan kebudayaan yang tidak ada di sini di Indonesia. Karena ada kontak dengan mereka, akhirnya ada budaya macam-macam yang ruhnya itu dari bangsa asing. Perubahan karenanya adanya penemuan baru itu akan membuat manusia itu akan berubah kebudayaan. Seperti ditemukannya Android. Android itu menjadi temuan yang sangat signifikan di dalam memberikan sumbangan perubahan terhadap kebudayaan manusia. Yang berikutnya, perubahan terjadi karena suatu masyarakat atau bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain di tempat lain. Dan ini banyak sekali, misalnya musik ya. Musik di Indonesia aslinya adalah musik gamelan, kemudian dan lain-lain. Tetapi ketika ada kontak dengan bangsa lain, dengan India misalnya, akhirnya lahir musik dangdut. Dengan bangsa Eropa lahir musik pop, jazz dan lain-lain. Nah, ini perubahannya terjadi karena mengadopsi elemen atau kebudayaan material yang dikembangkan oleh bangsa lain. Perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi sesuatu dari luar bangsanya sendiri. Nah, pengetahuan atau kepercayaan baru atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas. Itu bisa menjadikan seseorang itu kebudayaannya, masyarakat itu kebudayaannya berubah. Misalnya bangsa kita mengadopsi kebudayaan Timur Tengah, mengadopsi kebudayaan bangsa Eropa. Dalam hal apa? Dalam memodifikasi pakaian misalnya. Perpaduan antara pakaian Timur Tengah dengan pakaian Jawa. Perpaduan antara pakaian Jawa dengan Eropa. Nah, itu menjadi salah satu faktor terjadinya perubahan kebudayaan. Namun perubahan kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, dan rasa yang ada pada diri manusia adalah tentu saja perubahan yang memberi nilai manfaat. Ini catatannya ya. Perubahan yang memberi nilai manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Bukan sebaliknya, yaitu yang akan memusnahkan manusia sebagai pencipta kebudayaan tersebut. Artinya, perubahan kebudayaan yang dimaksud di sini ya, perubahan kebudayaan yang memberikan nilai manfaat bagi manusia dan kemanusiaan. Bukan perubahan yang merusak nilai diri manusia dan menghancurkan. Contoh misalnya kalau dulu ini masih mesin uap ya. Dulu masih mesin uap, kemudian berkembang menjadi mobil roda 4 seperti ini.
Kemudian ya banyak cara, termasuk permainan tradisional dari tingkatan yang paling sederhana menuju tingkatan yang sempurna. Demikian. Secara garis besarnya, dalam berkebudayaan, manusia itu sejatinya harus melakukan perubahan kebudayaan ke arah yang positif, progresif, yang mempunyai nilai manfaat bagi manusia dan kemanusiaan, sekaligus membawa peradaban yang lebih maju dan lebih bermartabat sesuai dengan jati diri manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.